Situasi lalu lintas di Tol Cikampek Utama kita perbarui informasinya malam hari ini. Lebih lengkap bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksono. Renata, ini kan Korlantas Polri memprediksi bahwa hari ini merupakan puncak arus balik gelombang pertama. Apakah puncak arus balik sudah terasa di Tol Cikampek? Ya, Audrey, kalau yang bisa saya gambarkan situasinya di gerbang tol Cikampek Utama dari data Jasa Marga ini mencatat di pukul 6 saja ini sudah ada 57.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Tidak selisih 1 jam, Audrey dan juga saudara, saya catat di pukul 18.50 kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini sudah sampai 61.000 lebih kendaraan. Jadi sudah cukup banyak ya selisihnya dari yang tidak kurang dari sejam hingga sekarang ini sudah cukup banyak. Dan kalau saya lihat di gerbang tol Cikatama ini memang sudah terlihat kepadatan, dan untuk mengurai kepadatan ini dari Jasa Marga sudah mengaktifkan sebanyak 22 gardu tol, dan secara situasional bisa ditambah menjadi 26 gardu yang mengarah ke Jakarta untuk mengantisipasi kemacetan. Selain itu juga Jasa Marga menyiapkan sebanyak 19 mobile reader untuk turut membantu di gerbang tol Cikampek Utama. Lebih lengkap mengenai situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama langsung saja kita pantau dari udara. Pilot drone Bondan Wicaksono dan Ricky Sultana akan memperlihatkan kepada Anda situasi terkini. Jadi memang kalau di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah terlihat padat, yang dimana kendaraan yang mengarah dari timur Pulau Jawa ini sudah kembali berdatangan, Audrey dan juga saudara, mengarah ke Jakarta. Kalau prediksi dari Jasa Marga sendiri untuk puncak arus balik pertama atau gelombang pertama yang jatuh di tanggal 24 Maret ini memang akan diprediksi akan ada 120.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama mengarah ke Jakarta. Selain itu juga untuk mengurai kepadatan, dari kepolisian juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, one way nasional sudah diberlakukan sejak pukul 2 siang tadi, yang dimana one way nasional ini dimulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Dan ada beberapa titik, Audrey dan juga saudara, yang patut diperhatikan oleh pemudik yang akan balik, yang dimana kalau dari catatan kami per pukul 6 sore itu ada kilometer 66 sampai kilometer 64, kemudian kilometer 63 sampai kilometer 62, dan juga kilometer 55 sampai kilometer 52. Ini semuanya yang mengarah ke Jakarta, jadi para pemudik harus berhati-hati, bisa terus memantau juga CCTV dari aplikasi Jasa Marga. Termasuk juga rest area, Audrey dan juga saudara, yang dimana ini juga menjadi perhatian khusus untuk para pemudik yang ingin beristirahat. Karena kalau di tol Jakarta Cikampek sebenarnya ada 2 rest area yang mengarah ke Jakarta ini, ada yang ditutup, ada yang mengalami sistem buka tutup. Yang dilakukan penutupan sementara per pukul 6 tadi itu ada rest area kilometer 52 arah Jakarta, kemudian ada rest area Dawan kilometer 62 arah Jakarta, ini diberlakukan sistem buka tutup, sehingga para pemudik yang akan melintas atau hendak berhenti di sana mungkin bisa mencari alternatif lain, Audrey dan juga saudara, yang dimana kalau rest area lain yang kemungkinan juga bisa tersedia itu di kilometer 42B dan juga kilometer 19B. Dan untuk mengetahui begitu ya ketersediaan kantong parkir juga bisa selalu diupdate di aplikasi Jasa Marga, karena dari aplikasi itu juga bisa kelihatan apakah masih tersedia kantong parkir untuk para pemudik untuk singgah di sana. Dan kalau kita lihat juga dari Jasa Marga ini, selain tentunya menyiagakan gardu tol, kemudian juga menyarankan begitu ya untuk memanfaatkan diskon tarif tol yang nantinya akan berlaku di tanggal 26 hingga 27 Maret. Mulai pukul 00 di tanggal 26 sampai dengan pukul 12 malam di tanggal 27 Maret. Diskonnya sebesar 30%. Tentunya ini juga menjadi kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, karena selain untuk menghindari kemacetan juga bisa mendapatkan perjalanan yang lebih murah tentunya. Dan yang menjadi titik fokus juga kalau di gerbang tol Cikampek Utama itulah antrean. Selain karena memang banyaknya kendaraan yang ingin melintas, tentunya dari para pemudik ini juga bisa melakukan antisipasi dengan memastikan saldo uang elektroniknya cukup, sehingga tidak terjadi kepadatan yang berkepanjangan di gerbang tol. Audrey.
Tadi kan pemberlakuan one way sudah diberlakukan sejak hampir pukul setengah 3 siang ya. Artinya kemungkinan para pengendara ini baru tiba malam hari dan terbukti saat ini kita saksikan bersama padat sekali ya di gerbang tol Cikatama. Nah, pertanyaannya bagaimana atau langkah-langkah apa yang disiapkan oleh para petugas melihat para pengendara ini mungkin saja sudah kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang dan baru sampai di sekitar tempat Anda melaporkan di daerah gerbang tol Cikatama ini sudah malam hari. Iya, sementara memang untuk kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama sudah dilakukan sejumlah antisipasi. Audrey dan juga saudara, seperti yang saya sudah sampaikan, gardu tol ini sudah disiagakan sebanyak 26, yang dioperasikan kini 22. Ini tentunya dilakukan secara situasional melihat kepadatan lalu lintas. Apabila terlalu padat antreannya, ini akan dibuka sebanyak 26 gardu yang mengarah ke Jakarta. Namun memang untuk sekarang situasinya untuk rekayasa lalu lintas memang masih one way nasional, yang dimana dimulai dari kilometer 414 sampai kilometer 70 tol Jakarta Cikampek. Dan untuk mendukung sistem one way tersebut, dari Jasa Marga juga memberlakukan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Dan ada kemungkinan juga apabila dibutuhkan maksud kami kontraflow ini bisa diberlakukan sampai kilometer 36, Audrey dan juga saudara. Dan lajurnya juga bisa ditambah. Jadi ini akan dilakukan secara situasional melihat dari data yang nantinya akan terus diperbarui oleh Jasa Marga. Audrey. Iya, juga sudah disiapkan kontraflow jika memang kepadatan tidak bisa lagi terurai ya meskipun sudah dilakukan one way, dan yang terutama bagi para pengendara adalah siapkan untuk kartu e-tolnya ini saldonya cukup begitu. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan.